Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika secara daring, secara virtual. Dan alangkah lebih baiknya adik-adik, mari kita mulai pembelajaran matematika ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran matematika kelas 6 ini yaitu sifat yang selanjutnya dalam sifat perkalian, dalam sifat operasi hitung bilangan bulat negatif. Sifat-sifat sebelumnya sudah kita bahas. Sifat yang pertama sifat komutatif, artinya pertukaran. Adik-adik jangan lupa, sifat komutatif artinya pertukaran. Sifat yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu sifat asosiatif, sifat pertukaran. Selanjutnya sifat distributif. Sifat yang kedua tadi asosiatif, pengelompokan. Dan sifat yang ketiga distributif. Distributif ini artinya penyebaran. Apa tadi adik-adik? Penyebaran. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Bisa dicatat, distributif artinya penyebaran. Dan untuk di sifat distributif atau penyebaran yang pertama kita bahas yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Apa itu perkalian terhadap penjumlahan? Sesuai dengan sifat distributif yaitu penyebaran. Mari kita bahas. 2 dikali 3, 2 dikali tutup kurung 3 ditambah 4 sama dengan, bagaimana cara menyelesaikannya adik-adik? Bisa selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini adik-adik, atau artinya penyebaran. Jadi 2 dikali tutup buka kurung 3 ditambah 4, penyelesaiannya adalah penyebaran. Jadi sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Ini kalau penyebaran. Tapi kalau dalam penyelesaian pasti adik-adik paham. Kalau yang pertama diselesaikan yaitu di dalam kurung dulu. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini kalau dalam penyelesaiannya. Ya adik-adik, betul apa tidak? Selesaikan yang di dalam kurung dulu, baru 2 dikali 7 sama dengan 14. Ilustrasinya adik-adik bisa lihat ini, perkalian terhadap penjumlahan. Dalam kubus satuan ini untuk mempermudah adik-adik. Ini kalau dalam operasi hitungnya. Karena ini dalam berhubungan sifat distributif penyebaran, maka yang dimaksud adalah perkalian penyebaran dalam perkalian terhadap penjumlahan. 2 sama dengan perkalian penyebaran. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Ini namanya penyebaran. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Karena ini perkalian terhadap penjumlahan, ini penjumlahan adik-adik, maka ini penjumlahan. Ini namanya perkalian dalam sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. 2 kali 3 6
ditambah 2 dikali 4, 8. Maka 6 ditambah 8 sama dengan 14. Inilah sifat distributif adik-adik. Bagaimana adik-adik? Untuk lebih jelasnya ini perhatikan. Ini namanya perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif penyebaran. Maka 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama pengerjaannya atau dalam sifat penyebarannya karena sifat distributif 2 dikali 3 ditambah karena ini penjumlahan ditambah 2 dikali 4 adik-adik. Ini ilustrasi gambarnya adik-adik bisa perhatikan. 2 dikali 3 2 dikali 4, maka hasilnya 14. Ini namanya sifat distributif penyebaran. Nih, A dikali buka kurung B ditambah C sama pengerjaannya A dikali B ditambah A dikali C. Bagaimana adik-adik? Ini perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya perkalian terhadap pengurangan. Nah, kalau tadi perkalian terhadap pengurangan, penjumlahan ini dalam pengurangan. Sama juga adik-adik, cara menyelesaikannya ini sebelum masuk bagaimana samanya, Bapak jelaskan dulu. 3 dikali buka kurung 4 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 9. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama adik-adik. Caranya dikalikan untuk seluruh bilangan yang ada di dalam kurung. Tapi ini jangan lupa pengurangan. Maka cara mengerjakannya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 dikurang karena ini pengurangan, perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya adalah berapa adik-adik? 3 dikali 4 12 dikurang, jangan lupa dikurang karena perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali 1 3, maka hasilnya adalah 12 dikurang 3 9. Nah, sama kan adik-adik cara penyelesaiannya? Coba perhatikan bagaimana di dalam ilustrasi gambar kubus satuannya. Maka cara menyelesaikannya adalah 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Jadi sama yang dengan Bapak jelaskan tadi ya adik-adik. Cara menyelesaikannya dikalikan satu persatu bilangan yang ada di dalam kurung. Hasilnya sama. Jadi yang membedakan dengan perkalian terhadap penjumlahan, kalau penjumlahan dijumlahkan, kalau pengurangan maka dikurangkan. Nah ini A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang A buka kurung A dikali C tutup kurung. Bagaimana adik-adik? Jadi sifat distributif ada 2, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian dalam pengurangan. Sekarang masuk ke contohnya supaya adik-adik paham. Bapak berikan contoh supaya mempermudah adik-adik perkalian terhadap penjumlahan.
Kalau sempat kita buat 2 contoh. Yang pertama, Bapak ambil contohnya yang ada di dalam buku untuk mempermudah adik-adik. 10 dikali, yang pertama 10 dikali buka kurung 5 ditambah, ini untuk perkalian terhadap penjumlahan dulu ya adik-adik, 5 ditambah 9. Maka cara pengerjaan sifat distributifnya, karena ini penyebaran, sifat-sifat ini untuk adik-adik pemahaman konsep dalam matematika, dalam pengerjaannya. Jadi cara mengerjakannya masih ingat adik-adik apa yang Bapak sampaikan tadi? Dikalikan, karena sifatnya penyebaran maka dikalikan seluruhnya. Tapi jangan lupa ini perkalian terhadap penjumlahan. Maka cara mengerjakannya adalah 10 dikali 5, karena ini penjumlahan maka dijumlahkan. 10 dikali 9, 10 dikali 9. Benar adik-adik? Iya. Baru kita selesaikan di dalam kurungnya. 10 kali 5, 50. Ditambah 10 kali 9, 90. Maka hasilnya 50 ditambah 90 sama dengan 140. Bagaimana adik-adik? Sifat distributif penyebaran dalam perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang contoh yang kedua, distributif penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Satu contoh juga Bapak jelaskan untuk mempermudah adik-adik dalam penyelesaian. Tapi Bapak ambil contoh yang ada nilainya negatif supaya adik-adik bisa belajar juga. 15 dikali negatif 3, nah ada negatif 3 dikurang 2. Bagaimana adik-adik penyelesaiannya? Perkalian terhadap pengurangan atau penjumlahan, penyebarannya sama ya, dikalikan masing-masing yang bilangan yang ada di dalam kurung. Cara menyelesaikannya berarti 15 buka kurung 15 dulu dikali, karena perkalian, dikali negatif 3. Sambil belajar perkalian kalau ada negatif. Apa ini operasinya? Pengurangan. Karena pengurangan maka dikurang nantinya. 15 dikali 2. 15 dikali 2. Maka cara menyelesaikannya adalah bagaimana adik-adik? 15 dikali negatif 3. Masih ingat sapo bena? Beda negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Positif dikali negatif berarti hasilnya negatif. 15 dikali negatif 3 berarti hasilnya adalah berapa adik-adik? Negatif 45. Nah, dikurang 15 dikali 2 hasilnya 30. Nah, karena ini pengurangan, negatif 45 dikurang 30 maka hasilnya negatif 75 adik-adik. Bagaimana adik-adik sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan? Ini saja pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.